pagi anak-anak kelas 3. Jumpa lagi dengan Teacher Lucy. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat tentunya ya. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, yaitu pertumbuhan hewan. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana hewan itu tumbuh. Yuk kita simak materi kita hari ini. Nah anak-anak semua, coba kamu perhatikan ada gambar apa ya di sebelah ini. Ya, kamu lihat di sini. Ini adalah ada gambar sekelompok hewan. Ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada ayam, kelinci, burung, dan kerbau. Gambar ini terdiri dari bermacam-macam hewan. Semua makhluk hidup itu mengalami daur hidup ya anak-anak ya. Dalam daur hidupnya ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis dapat diartikan sebagai suatu proses perkembangan makhluk hidup yang mulanya sebuah telur hingga dewasa serta mengalami perubahan bentuk struktur tubuh hewan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu, katak, nyamuk, dan belalang. Dan ada lagi hewan yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya adalah ayam, ikan, dan kucing. Untuk lebih memahami lagi, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini adalah daur hidup ayam. Pernahkah kalian melihat ayam bertelur? Ya, telur ayam dierami oleh induknya selama 21 hari. Jadi 21 hari ayam itu mengerami telurnya. Kemudian menetas, keluarlah anak ayam dan anak ayam menjadi dewasa. Ayam betina dewasa akan menghasilkan telur kembali dan begitu seterusnya. Ini menandakan anak ayam tidak mengalami metamorfosis. Karena apa? Karena daur hidup ayam dapat diamati secara jelas tahap-tahap pertumbuhannya. Mulai dari telur, menetas menjadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Dan tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, perhatikan juga gambar berikut ini. Ini adalah daur hidup ikan ya anak-anak ya. Telur ikan menetas menjadi anak ikan. Kemudian anak ikan tumbuh menjadi ikan dewasa. Ikan betina dewasa akan menghasilkan telur kembali dan begitu seterusnya. Nah, ini menandakan ikan juga tidak mengalami metamorfosis karena mulai dari telur menetas menjadi anak ikan dan menjadi ikan dewasa, ikan tidak mengalami perubahan bentuk ya. Berbeda dengan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kupu-kupu, yaitu daur hidup kupu-kupu yang mengalami metamorfosis. Kita lihat bagaimana daur hidup kupu-kupu dari telur hingga dewasa. Dalam prosesnya, daur hidup kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Tahap pertama, telur ya. Kemudian berubah menjadi ulat. Kemudian menjadi kepompong. Setelah melewati kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa ya. Proses ini disebut dengan metamorfosis karena dari telur tidak langsung menjadi kupu-kupu anak-anak, tapi dia harus melewati 4 tahapan, yaitu dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, kemudian baru menjadi kupu-kupu. Nah, ini adalah daur hidup daripada katak. Jadi ini gambar daur hidup katak yang mengalami metamorfosis ya. Katak juga mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu.
Dalam prosesnya, daur hidup katak juga mengalami 4 tahapan. Tahap pertama yaitu telur, kemudian berubah menjadi berudu atau disebut dengan cebong, kemudian menjadi katak muda. Nah, katak muda ini disebut dengan katak berekor karena masih punya ekor ya. Selanjutnya menjadi katak dewasa. Proses ini disebut dengan metamorfosis karena dari telur tidak langsung menjadi katak, tapi harus melewati 4 tahapan tadi, yaitu telur, kemudian menjadi berudu atau cebong, menjadi katak berekor atau katak muda, kemudian baru menjadi katak dewasa. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak, sudah jelaskan perbedaan daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh, memiliki sayap dan bernafas dengan paru-paru anak-anak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Jadi setiap hari ayam itu harus diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Berarti ayam mengalami pertumbuhan. Nah, contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam, yaitu bebek dan burung. Bebek dan burung termasuk dalam kelompok unggas. Di sini kita lihat ya ada ayam ya, termasuk kelompok unggas ayam tadi, bebek, kemudian ada ayam kalkun, juga ini ada burung. Ini termasuk ke dalam kelompok unggas yang sama-sama ciri-cirinya dengan ayam. Oke, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, jadi pertumbuhan ayam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah makanan dan minuman. Untuk tumbuh dan berkembang, maka ayam itu memerlukan makanan dan air. Dan ada juga suhu udara. Karena ayam itu tidak tahan hidup di cuaca yang dingin. Apalagi sering hujan ya. Jadi ayam ini sukanya di tempat-tempat yang hangat. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar menggambar dekoratif. Apa itu dekoratif? Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan membuat suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif seringkali berupa bentuk tumbuhan, bentuk hewan, dan manusia. Namun anak-anak, sebelum menggambar hias, maka kamu harus berlatih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut ini. Pertama, kalian harus belajar membuat garis dulu. Dari kertas yang kosong, kalian akan buat garis vertikal tegak lurus seperti ini. Nah, latihan dulu membuat garis vertikal. Kemudian dari kertas yang kosong, kalian akan membuat garis horizontal. Garis horizontal adalah garis yang mendatar ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Kemudian dari kertas yang kosong lagi, kalian akan buat garis lengkung. Nah, garis lengkung ya. Bisa ya semua ya? Oke. Sekarang perhatikan cara menggambar hias dengan motif hewan berikut ini. Jadi di sini kita akan menggambar seekor ayam ya anak-anak ya. Pertama buat dulu lingkaran ya sebagai tubuh ayam. Kemudian kita buat leher dengan garis lengkung-lengkung. Setelah itu kalian tambahkan kepalanya dan kaki. Selanjutnya kalian tambahkan sayapnya ya, kemudian jambul, kemudian cakar ayam, cakarnya ya nak ya. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan mata, paruh, kemudian ekor ayam. Dan selanjutnya yang terakhir
kalian bisa warnai dengan warna yang kalian suka. Jadi deh, gampang bukan? Demikian juga dengan menggambar anak-anak ayam, ya. Kalian bisa ikuti tahap demi tahap. Asal kalian rajin dan berlatih, pasti kalian bisa menggambar dengan sangat indah anak-anak. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin itu ada 2 ayam betina. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda, anak-anak. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Penyelesaian soal di atas dapat diselesaikan dengan perkalian. Dulu di kelas 2 kalian sudah belajar perkalian ya. Apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. 1 ekor ayam bertelur 10 butir. Jadi 10 butir ini kalau menetas menjadi 10 ekor anak ayam anak-anak. Kalau ada 2 ekor ayam tentu menjadi 10 ekor anak ayam. Ditambah 10 ekor anak ayam menjadi 20 ekor anak ayam. Lihat pada gambar ini. Di sini ada 10 ekor anak ayam, ditambah 10 ekor anak ayam akan menjadi 20 ekor anak ayam. Ditulis dalam perkalian, 2 dikali 10 sama dengan 20. Atau cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. 2 dikali 10 itu sama dengan berapa? Bilangan 10 adalah hasil penjumlahan dari 2 bilangan, yaitu 10 itu adalah hasil penjumlahan 2 bilangan dari 10 ditambah 0. Kemudian kalikan masing-masing bilangan 10 dan 0 dengan angka 2. Nah, lalu jumlahkan hasilnya. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan. Satuan tambah satuan ya. 0 tambah 0 adalah 0. Kemudian 2 turun ke bawah. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Berapakah jumlah ayam Udin seluruhnya? Nah, cara menyelesaikannya di sini Udin memiliki 3 kandang ayam. Ya, 1, 2, 3. Masing-masing kandang isinya adalah 12 ekor. Berarti cara penyelesaiannya 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Ditulis dalam perkalian 3 kali 12. Berarti 3 kali 12-nya itu 3 kali ya, 3 buah. 12-nya ada 3 buah. 2, 1, 2, 3. Makanya ditulis 3 kali 12 itu sama dengan 36. Atau cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. Kali 12. Bilangan 12 adalah hasil penjumlahan 2 bilangan, yaitu 12 ini ya. Hasil penjumlahan dari 10 ditambah 2. Kemudian kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 ini dikali dengan angka 3. Angka 3 ya. Mengapa angka 3? Karena di sini 3 kali 12. Berarti bilangan itu dikalikan 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Ini kita lihat. 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita jumlahkan. 0 ditambah 6 adalah 6. Kemudian 3 kita turunkan. Jadi 3 dikali 12 hasilnya adalah 36.
Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 itu 3-nya ada 2 ya. 3 ditambah 3, ada 2 3-nya ya, sama dengan 6. Kemudian berikutnya 3 dikali 2, 3 kali 2. Jadi 2-nya ada 3 ya. 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2-nya ada 3 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Contoh lainnya adalah 5 dikali 4. Jadi 5 kali 4-nya. 4-nya itu ada 5. Kita hitung ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 itu sama dengan 20. 4 dikali 5, berarti 5-nya ada 4 kali. Kita hitung ya, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi, 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, kamu perhatikan contoh berikut ya. 2 dikali 210. Sifat pertukaran perkalian adalah 2 dikali 210 sama dengan 210 dikali 2. Jadi tukar tempat ya, 2 dikali 210, sekarang 210-nya dikali 2. Itu adalah sifat pertukaran perkalian. 210 itu adalah hasil penjumlahan dari 200 ditambah 10 dan ditambah 0. Maka kalikan masing-masing bilangan 200, bilangan 10, dan bilangan 0 dengan angka 2. Nah, karena di sini 2 dikali 210. Jadi 210 dan 0 ini dikali dengan angka 2. Jadi lihat ya, 2 dikali 200 sama dengan 400. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 adalah 2. Kemudian 4 kita turunkan menjadi 420. Selain untuk menyelesaikan perkalian bilangan 2 dikali 210 adalah dengan cara bersusun pendek. 210 dikali 2, yaitu 2 dikali 0 adalah 0, 2 dikali 1 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 210 dikali 2 hasilnya adalah 420. Oke anak-anak, kali ini kita masuk kepada pembelajaran 2. Kalian sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran pertama, bukan? Sekarang mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar Siti dan kucingnya. Anak-anaknya lucu, bukan? Di sini Siti terlihat senang ya. Mengapa ya Siti merasa senang? Yuk kita simak ceritanya. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing yang lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing, karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah,
Kalian sudah tahu kan mengapa Siti merasa senang? Karena kucing peliharaan Siti itu melahirkan anak kucing yang lucu anak-anak. Jadi kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada pembelajaran kita yang pertama, kita sudah mempelajari tentang ayam ya. Kalau ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau kucing ini itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, anak-anak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Yaitu makanan dan minuman. Kemudian tempat hidup atau kandang. Itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kucing. Kalau kucing tidak pernah diberi makan dan minum, otomatis kucingnya tidak akan tumbuh anak-anak. Nah, kita lihat ini ada gambar kucing dan anaknya. Cantik bukan kucingnya? Lucu sekali ya. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anak. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing adalah hewan menyusui dan bernafas dengan paru-paru. Kalian, ini adalah contoh-contoh hewan yang memiliki kesamaan ciri dengan kucing. Apa saja ya? Ayo kita lihat. Gajah, ada kanguru, sapi, kelelawar, tikus, musang, monyet, kelinci, juga lumba-lumba. Itu adalah kelompok hewan dengan kesamaan ciri yang sama dengan kucing. Jadi mempunyai rambut, dia juga menyusui, bernafas dengan paru-paru ya. Kemudian kelompok hewan dengan kesamaan ciri tersebut ini yang disebut dengan mamalia. Jadi kelompok hewan yang mirip dengan kucing tadi mempunyai apa tadi? Mempunyai rambut atau kulitnya ditumbuhi dengan rambut. Kemudian dia menyusui dan bernafas dengan paru-paru. Itu adalah ciri-ciri dari kelompok hewan mamalia. Lumba-lumba, nah ini ada lumba-lumba ya. Itu adalah mamalia yang hidup di air. Ya anak-anak ya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan, ciri dari hewan mamalia itu adalah berkembang biak dengan cara melahirkan, kulitnya ditumbuhi rambut, menyusui anaknya, dan bernapas dengan paru-paru. Jadi lumba-lumba adalah hewan mamalia yang tidak mempunyai rambut ya anak-anak ya. Bersatu dalam keragaman merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua anak-anak, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua perbedaan ini diciptakan oleh Tuhan yang harus kita syukuri sebagai ucapan terima kasih kepadanya. Kita harus selalu menjaga sikap saling menghargai. Dengan sikap saling menghargai itu, kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Sikap menghargai dan menyayangi adalah sikap yang harus dilakukan ya anak-anak ya. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang termasuk pengamalan sila-sila Pancasila, sila kedua adalah pertama, menghargai kemampuan teman. Kedua, memberikan saran dengan baik kepada teman. Nah, memberikan saran itu dengan berbicara baik-baik, tidak marah-marah ya. Kemudian menjenguk teman yang sedang sakit anak-anak. Nah, anak-anak semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum teacher akhiri, teacher akan memberikan tugas pada kalian. Bye-bye anak-anakku semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.